Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Nah, sebelum saya mulai, saya mohon maaf kalau terpaksa perkuliahan hari ini kita menggunakan media YouTube. Karena menurut saya, menggunakan media YouTube ini merupakan cara yang paling efektif ya, mengingat teman-teman mahasiswa sekalian ini sekarang sedang melaksanakan program magang. Nah, tapi saya tetap berharap supaya untuk pertemuan terakhir nanti bisa meluangkan waktu untuk bisa berkuliah secara offline. Ya, jadi nanti sekitar minggu kedua dari bulan Desember, saya minta untuk bisa hadir semua supaya bisa kuliah secara offline. Nah, melanjutkan pertemuan kemarin, pertemuan kemarin itu adalah waktu awal-awal program magang ya. Saya minta untuk teman-teman mahasiswa sekalian, tapi hanya saya spesifikkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang maju untuk mengumpulkan slide dan juga video. Ini nanti kita akan lihat bareng. Terus untuk yang tim dari mana ini? Ada satu tim yang belum mengumpulkan slide ya. Ini mohon tim yang belum mengumpulkan slide, yakni tim dari Cina untuk mengumpulkan slide di Google Form. Oke, saya tunggu slide-nya di Google Form. Nah, sebelum kita nonton ini, teman-teman yang apa namanya maju hari ini, saya akan sedikit melanjutkan materi dulu ya. Oke. Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman sekalian ketahui bahwa untuk mata kuliah Kapita Selekta HTN, saya minta teman-teman sekalian untuk mempresentasikan tentang pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan di berbagai negara, ya, yang cukup menarik banget ini menurut saya karena setiap negara ternyata memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, lanjut sekarang kalau kita bicara mengenai partai politik ya, ini adalah yang menjadi gerbang awal dari yang namanya pemilihan umum. Oke, saya akan set ini ya, perbesar dulu. Oke. Nah, oke. Jadi simpelnya apa sih itu partai politik? Nah, menurut pendapat para ahli ya, seperti apa namanya Sigmund Freeman mengatakan bahwa partai politik simpelnya adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan kelompok-kelompok lain yang juga memiliki pandangan yang berbeda-beda biasanya. Nah, ada juga apa dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Ada juga menurut RH Soltau bahwa partai politik ini adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kekuasaan umum mereka. Ya, ini di Introduction of Social Political Science. Ini udah lebih ke arah politik ya. Sebenarnya saya rasa teman-teman sekalian sudah dapat mata kuliah politik hukum, jadi kurang lebih sama. Tapi di sini saya juga masuk juga sebenarnya ke dalam materi kapsul HTN. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai partai politik ya, ada beberapa poin di sini yang harus kita perhatikan. Ya, ini pertama adalah apa? Bahwa kalau kita bicara mengenai partai politik, biasanya di dalamnya ada pelaku-pelaku politik, yakni dia yang pengen ya mengendalikan kekuasaan pemerintahan. Simpelnya seperti itu, dengan cara mendukung atau menggalang dukungan dari masyarakat. Simpelnya seperti itu. Ini udah dari pendapat dua ahli ya. Nah, tapi mungkin yang perlu kita kaji lebih dulu sebelum kita bicara mengenai partai politik sebenarnya adalah politik. Saya pernah membahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa politik itu pendapatnya apa kalau kita bicara mengenai politik itu sebenarnya dalam banget.
ya, tapi saya akan pakai sebuah istilah sederhana bahwa kalau kita bicara mengenai politik adalah simpelnya bagaimana cara seseorang mencapai tujuan. Simpelnya seperti itu. Nah, menurut pendapat para ahli sendiri, kalau kita bicara mengenai partai politik, ya ini wadah dari politik-politik itu, ya seperti ini, si Newman tadi, dia bilang bahwa ya itu isinya orang-orang yang ini, memang apa namanya, pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yang memang tujuannya ada untuk apa? Memperoleh dukungan rakyat supaya bisa unjuk gigi pada apa namanya ajang tingkat nasional. Dalam hal ini supaya bisa jadi calon legislatif atau calon eksekutif negara. Simpelnya seperti itu ya. Nah, terus lanjut dikit. Oke. Partai politik ya pada hakikatnya merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir di mana warga negara anggotanya itu punya cita-cita, tujuan dan orientasi yang sama. Terus juga apa tujuannya adalah untuk memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan ya dalam bentuk apa? Melaksanakan kebijakannya atau bahasanya adalah kebijakan-kebijakan kelompok yang mereka usung ya. Jadi sistemnya seperti ini nih. Misalnya kalian pengen apa namanya mengusung seseorang atau mungkin kalian pengen maju ke bidang politik, kalian masuk ke partai politik tertentu. Setelah kalian masuk ke partai politik tersebut, kemudian kalian ini apa namanya apa namanya menggalang dukungan dari penduduk karena nanti kalian ini harus bisa memasukkan suara kalian, harus bisa didukung oleh warga. Terus kemudian ketika mereka terpilih, ini ketika terpilih dia kemudian bisa apa namanya menjalankan kebijakan yang memang sesuai dengan visinya dia atau visi dari partai politik. Seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Karakteristiknya seperti apa? Ada menurut si Austin ini, ada pertama, berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas. Kedua, terdiri dari kelompok yang terorganisir, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan partai. Tiga, nah, diakui oleh masyarakat, biasanya dalam bentuk legitimasi, hak-hak untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan diri mereka. Dalam hal ini masyarakat ya. Terus juga mengembangkan aktivitas ya melalui mekanisme apa namanya mekanisme yang menentukan pemilihan rakyat. Terus juga menyeleksi kandidat untuk jabatan publik. Oke. Kita itu dulu aja. Jadi kira-kira seperti ini ya karakteristik partai politik. Minggu depan kita akan bahas secara lebih dalam lagi terkait apa itu partai politik ya. Karena kita akan hari ini melanjutkan lagi dari presentasi ya. Jadi nanti saya akan memutar video dari teman-teman yang presentasi minggu kemarin secara online di video di bawah ini. Kita mulai dulu dari tim China. Oke, saya akan share screen. Jadi di sini kita sama-sama nonton bareng ya. Ini udah saya apa share sound. Oke, silakan. Yuk kita dengarkan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Galang. Perkenalkan kami dari kelompok Cina, yaitu yang beranggotakan ada saya Anindya Kusmaning Ayu, NPM 197100061. Berikutnya ada Meit Kinisa, NPM 197100026. Selanjutnya ada Nia Yunitasari, NPM 197100068. Pada sore hari ini, kelompok kami akan membahas sistem pemilu dari negara Cina. Slide selanjutnya. Sistem politik Cina. Republik Rakyat Cina merupakan negara sosialis dengan Sistem politik di Cina, Republik Rakyat Cina atau RRC merupakan negara sosialis dengan masyarakat yang demokratis. Pada dasarnya, Cina menganut sistem sosialis di mana semua kekuasaan di tangan rakyat Cina.
Bentuk negara Cina adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan yang komunis. Pembagian wilayah administratif Cina meliputi daerah provinsi, daerah otonomi, dan kota madya. Cina juga dikatakan sebagai negara dengan bentuk pemerintahan yang sosialis dan otokratis. Di Cina sendiri terdapat partai yang memiliki peran yang intensif dalam perpolitikan, yaitu Partai Komunis. Partai Komunis sendiri merupakan partai yang didirikan oleh Mao Zedong pada tahun 1921. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mei. Cepat sekali. Sebagai sebuah negara komunis, pemimpin di Cina tidaklah dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang diikuti rakyat, melainkan diputuskan melalui rapat internal Partai Komunis Cina atau biasa yang kita sebut dengan PKC. Hal tersebut membuat rakyat tidak memiliki partisipasi dan hanya menjadi penonton dalam proses pergantian kepemimpinan yang terjadi. Proses pergantian kepemimpinan Cina akan dilakukan dalam bentuk Kongres PKC. Kongres PKC itu merupakan sebuah pertemuan tertinggi dari partai tersebut yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kongres PKC itu dilaksanakan dalam minggu ini, merupakan kongres yang ke-18 kalinya yang diselenggarakan Partai Komunis itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anindya Kusumaning Ayu. Baik, Mbak Mei, terima kasih. Mekanisme pemilihan calon pemimpin di Cina. 1. Presiden. Pemilihan presiden ini dipilih oleh kelompok elit dari Partai Komunis dan dipilih berdasarkan unsur subjektif supaya tetap tunduk pada senior. Yang kedua, ada badan legislatif. Dipilih oleh perwakilan anggota Kongres sebanyak 370 calon anggota Komite Sentral. Yang ketiga, ada badan eksekutif atau Politburo yang dipilih oleh Komite Sentral sebanyak 25 orang. Yang selanjutnya, yang keempat, Komite Pemilihan Politburo dipilih oleh Komite Sentral sebanyak 9 orang, di mana di dalamnya terdiri dari calon pemimpin tertinggi di Cina, baik Perdana Menteri maupun Presiden. Dan yang kelima, peserta kongres dipilih dari anggota partai yang berasal dari seluruh negeri sebanyak 2.268 orang anggota partai yang dipilih yang terpilih mengikuti kongres tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa rakyat Cina ini tidak memiliki partisipasi dan hanya sebagai penonton saja, karena partisipasi penuh dan mutlak itu dipegang oleh Partai Komunis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini mohon maaf banget ya. Terlalu singkat ya ini. Nia, Anindya, dan siapa ini? Nah, untuk Nia, Anindya, dan Mei Itki, cukup menarik ya pembahasan kalian terkait sistem pemilu negara di Cina. Cuman sayangnya sangat sedikit. Bahkan tadi yang Nia cuman ini ya, nggak ada 1 menit ya. Ini total videonya cuma 5 menit saja, padahal harusnya setiap anggota 2 menit untuk presentasi minimal. Nah, maka dari itu supaya bisa memenuhi, nanti akan saya berikan 1 pertanyaan untuk Nia, Anindya, dan Mei Itki. Oke, pertanyaan saya sederhana saja. Untuk video kalian ini terkait presentasi kalian, kesimpulan kalian cukup menarik bahwa masyarakat Cina sebenarnya nggak punya andil untuk apa-apa dalam hal pemilu, karena semua tergantung pada partai komunis. Pertanyaannya sederhana aja, kenapa tidak ada upaya untuk itu? Ya, kenapa nggak ada sih upaya yang dilakukan oleh masyarakat Cina? Ini kan muncul ketidakadilan ya harusnya ya. Harusnya masyarakat protes nih.
Kenapa nggak ada protes? Kenapa nggak protes diem? Kenapa diem aja? Silakan kalian jawab. Untuk pertanyaan saya ini dijawabnya khusus di grup WA. Ya, ini pertanyaan khusus untuk tim dari Cina. Oke, ya. Ini untuk yang video pertama. Kita langsung lanjut ke tim kedua dari India. Saya akan share screen untuk yang India. Oke. Ini yang maju, Syahdan Sahara, Rahayu Setiana, dan Ragil Rosita. Dan nampaknya kualitasnya HD ya. Lumayan ya. Oke, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu Sistem Pemilu Negara India. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Syahdan Sahara, NPM 1971004. Saya Rayustiana, NPM 1971058. Saya Ragil Rosita Nurhalisa, NPM 1971060. Baik. Pemilu India. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap layak untuk menjalankan roda pemerintahan. Di India, warga mulai usia 18 tahun memiliki hak pilih. Sejak tahun 1952, tingkat partisipasi dalam pemilu berkisar 55 hingga 63%. Banyak pengamat di India berkomentar jumlah itu sebenarnya dapat ditingkatkan jika 30% warga yang buta huruf mendapat kesempatan untuk belajar membaca. Karena banyaknya penduduk India sudah menerapkan sistem pemungutan suara dengan menggunakan alat yang disebut Electronic Voting Machine atau EVM sejak 1952. Pada 2014 banyak 1,8 juta buah alat ini dipakai. Selain mempercepat proses perekaman dan perhitungan suara, alat ini juga membantu memilih buta aksara dan jumlahnya masih sangat banyak di India. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rahayu Setiana. Pemilu India. Ada 545 kursi secara total dalam majelis rendah, di mana 2 kursi akan diduduki oleh orang yang ditunjuk langsung oleh presiden. Sementara itu, sisanya ditentukan melalui pemilihan. Partai yang memenangkan mayoritas kursi di majelis rendah akan membentuk pemerintahan. Namun, jika tidak ada pihak yang memenangkan mayoritas kursi, maka koalisi harus dibentuk. Dokumentasi pemilu di India ada di PPT. Apa itu? Oh, Modi ya. Oke, cukup bagus. Menampilkan juga foto-fotonya pemilu di sana. UU terkait pemilu dunia, yaitu ada pada pasal 56 ayat 1 Konstitusi India dan bab 324 Konstitusi India. Pasal 56 ayat 1 Konstitusi India Pasal 56 ayat 1 Konstitusi India menetapkan bahwa Presiden India akan tetap menjabat untuk jangka waktu 5 tahun. Presiden India dipilih secara tidak langsung oleh sebuah electoral college dengan anggota terpilih dari kedua majelis parlemen, anggota terpilih dari majelis legislatif dari 28 negara bagian, anggota terpilih dari majelis legislatif dari wilayah Persatuan Delhi,
Puducherry, dan Jammu dan Kashmir. Pada 2022, lembaga pemilihan memiliki 776 anggota parlemen dan 4.123 MLA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ragil Rosita. Selanjutnya akan saya jelaskan bab 324 Konstitusi India. Menurut bab 324 Konstitusi India, Komisi Pemilihan Umum yang berhak menggelarkan pemilu. Komisi Pemilihan Umum berfungsi sebagai institusi terpenting dalam demokrasi di India. Komisi Pemilihan Umum mengesahkan pemilihan umum, menentukan partai-partai politik peserta pemilu dan menetapkan simbol-simbol partai. Komisi Pemilu India juga mengumumkan hasil pemungutan suara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan tidak. Loh, kok? Oh, alah, nongolnya baru terakhir tuh kamu. Oke, terima kasih. Ini presentasinya luar biasa. Cuman sayangnya sekali lagi baru 5 menit saja. Padahal ketentuannya minimal 2 menit per tim, per anggota. Nah, untuk presentasi kalian ini cukup bagus karena kalian juga menunjukkan kayak gimana sih kegiatan pemilu di sana. Nah, pertama, beberapa yang harus kalian ketahui adalah bahwa sistem pemilu yang ada di luar ini, secara umum ya, pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya pemilu langsung, ya, seperti yang dialami di Indonesia. Jadi semua suara yang ada di seluruh daerah di seluruh Indonesia itu dikumpulkan jadi satu, dirapel kabeh. Nah, sama yang kedua ada yang namanya electoral election, ya. Jadi sistemnya sama seperti USA dan juga India. Jadi yang dinilai adalah apa? Berapa daerah yang menang. Misalnya di daerah A, di kota Semarang misalnya, suara terbanyak adalah apa namanya Ganjar. Nah, Ganjar dia dihitung satu, ya. Terus kemudian di daerah B yang menang Ganjar lagi, daerah C yang menang daerah mana. Nanti setelah itu misalnya 28 provinsi dihitung berapa yang paling banyak, bukan jumlah secara keseluruhan. Jadi kalau seperti ini, daerah yang terpencil juga memiliki potensi yang sama dengan daerah yang ramai. Sehingga mau nggak mau, apa namanya, si para bakal calon tadi dalam apa namanya kampanye dan dalam apa namanya janji-janji atau dalam memperhatikan daerah-daerah yang terpencil ini juga lebih apa namanya lebih intens lagi ya ke daerah-daerah tadi. Nah, daerah seperti itu dan kemudian untuk tim dua ini, tim yang kedua hari ini, tim India, sesuai kesepakatan saya akan berikan pertanyaan. Nah, pertanyaan saya sederhana aja nih. Tim dua ya, silakan nanti untuk 3 orang ini jawab di grup WA. Nanti sama dengan yang tim pertama, jawabnya nggak usah apa namanya satu-satu ya. Mungkin langsung aja 3 orang jawab dalam satu aja. Ya, 3 orang bisa menjawab, salah satu nanti bisa diwakilkan melalui bentuk chat saja terkait sistem pemilu yang namanya e-vote atau electronic vote. Ini cukup menarik banget. Nah, di Indonesia pernah dilaksanakan sistem pemilu yang sejenis yang waktu itu dilakukan khusus untuk pemilu desa, ya, untuk pemilihan kades, ya. Dan tentu saja sama halnya dengan di beberapa daerah lain, ini penuh dengan masalah karena memang itu sistem yang baru diterapkan. Pertanyaan saya sederhana aja, kalau di India sistem pemilu yang e-vote itu apakah ada masalah? Ya, coba sebut apa namanya jelaskan permasalahan yang muncul dari sistem pemilu yang menggunakan apa namanya sistem electronic vote seperti itu. Masalahnya di mana? Silakan dijawab di grup WA, ya. Silakan dijawab di grup WA. Ingat ya, tim 1 dan tim 2 waktunya sampai jam 12 siang untuk menjawab di grup WA. Oke, saya rasa itu aja. Sekarang kita akan lanjut ke tim yang ketiga maju hari ini, yakni timnya siapa ini? Korea Selatan ya, tim plastik nih, timnya Bahrul. Oke, saya akan share sebentar. Oke, kelihatan ya. Oke, langsung aja Bahrul.
Silahkan bisa presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini perihal dengan melanjutkan dari tugas Kapsel Hukum Tata Negara. Saya mewakili mama saya akan menyampaikan perihal Oke, Bahrul Ulum, Edo Rauf, Ilham, dan Arif Aditya ya. Nah, pertama saya akan perkenalkan nama-nama kelompok yang terdiri dari nomor 1 saya sendiri Bahrul Ulum NPM 19710015. Yang kedua Edo Rauf Sarjani NPM 19710008. Yang ketiga Ilham Nurhayat dengan NPM 19710011 maaf. Yang keempat Arif Aditya Rahman dengan NPM 19710034. Nah, langsung saja saya sampaikan teman-teman. Pemilihan umum di Korea Selatan. Pemilihan umum di Korea Selatan dipilih secara prinsip hak untuk memilih diberikan kepada semua warga negara yang telah mencapai usia tertentu tanpa dibatasi oleh status sosial, pendidikan, properti, ras, dan kepercayaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Korea mengadopsi pemilihan umum dalam konstitusi tahun 1948 dan konstitusi saat ini menetapkan bahwa pemilihan umum harus diadakan di semua pemilihan seperti presiden dan anggota parlemen. Hak untuk memilih akan diberikan kepada warga negara Republik Korea paling sedikit 19 tahun dan untuk orang yang berusia paling sedikit 25 tahun. Kemudian, sistem pemilihan umum di Korea Selatan. Di Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan umum campuran, di mana menggabungkan kedua ciri-ciri positif dan sistem pemilihan distrik dan proporsional, sistem paralel. Maksudnya, dalam sistem pemilihan ini, komponen proporsional tidak mengkompensasikan suara bagi distrik. Pemilu di Korea Selatan diadakan pada tingkat nasional untuk memilih presiden dan presiden nasional. Pemilihan dipilih langsung untuk masa jabatan 5 tahun, tunggal dengan suara pluralitas. Sistem pemilihan yang plural. Partai-partai demokratis di Korea Selatan tidak menurut prinsip pluralisme dan interaksi sosial. Untuk mengamankan basis dukungan di seluruh negeri, partai-partai demokratis harus melakukan lebih banyak kegiatan daripada hanya memobilisasi dukungan personal untuk kepemimpinan dan kebijakan partainya. Basis massa yang dianggap dapat mendukung partai adalah dengan adanya keanekaragaman yang ada di Korea Selatan. Sistem pemilihan saat ini di Korea adalah sistem di mana sebuah distrik anggota tunggal dan perwakilan proporsional dan daftar partai nasional tercakup. Oke, tadi Vertika baru udah oke. Ini udah bagus. Dapat didamaikan dan sistem win-win di mana banyak pengunduran diri terjadi. Sebagai besar, pihak memperoleh keuntungan dan memperoleh kursi lebih banyak daripada tingkat suara. Sementara partai minoritas memiliki perwakilan yang lebih rendah daripada tingkat suara karena partai minoritas tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas politik melalui mayoritas yang ditetapkan. Korea Selatan menerapkan sistem distrik. Dalam sistem distrik, sebuah daerah pemilihan hanya bisa memiliki seorang wakil terpilih. Artinya, dalam sistem distrik akan terjadi situasi di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak akan mewakili daerah pemilihan tersebut, dan hanya dia yang mewakili daerah pemilihan tersebut, meskipun selisih suara dengan peringkat 2 hanya 1 suara. Pelaksanaan pemilu di Korea Selatan. Sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan di atas rata-rata 2 menit juga udah pas. teknologi yang dapat dilakukan di semua daerah, Korea Selatan mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Di antaranya tahapan penting pemilu yang memanfaatkan teknologi informasi adalah pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye dan penghitungan suara. Sistem pendataan penduduk yang baik menjadi modal utama untuk penyusunan daftar pemilih yang akurat. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS manapun karena keberadaannya dapat terdeteksi secara online dan tidak perlu risau dengan surat suara karena selalu tersedia pada saat pemilu awal.
Materi dan cara kampanye dari peserta pemilu dan kandidat mayoritas menggunakan kekuatan internet untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik kampanye yang dilakukan juga relatif kecil dengan mendatangi kelompok pemilih di jalan umum dan tempat-tempat publik lainnya untuk menawarkan misi kandidat beserta materinya. Alat peraga di pinggir jalan seperti spanduk dan baliho. Setelah masa tenang, KPU akan mengumpulkan alat peraga tersebut dan berkoordinasi dengan Departemen Pertanian untuk mendaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat, misalnya menjadi karung tanah untuk tanaman. Pada saat pemungutan suara, pemilih menerima 7 surat suara untuk semua jenis pemilih yang dibagi dalam 2 tahap. Pertama, menerima 3 surat suara dan melakukan penandaan dengan alat yang sudah disediakan dan memasukkan ke kotak suara. Dan tahap kedua, menerima kembali 4 surat suara lalu melakukan pemungutan lagi seperti sebelumnya. Pemanfaatan teknologi sangat terlihat pada saat rekapitulasi suara di TPS. Rekapitulasi suara menggunakan mesin penghitung yang dapat langsung merekapitulasi hasil suara dan mengklarifikasi suara tersebut untuk siapa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan kekurangan pemilu di Korea Selatan. Kelebihan: 1. Pelaksanaan pemilihan umum sangat efektif dan efisien karena menggunakan teknologi yang canggih. 2. Tidak akan adanya kecurangan dalam melakukan hak pilih karena semua data calon pemilih akan divalidasi langsung melalui KTP-nya. 3. Sistem pendataan penduduk yang baik membuat penyusunan daftar pemilih yang akurat. Kekurangan: 1. Banyak kasus pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi terkait black campaign, kampanye sebelum jadwal yang ditetapkan, ataupun melampaui batasan dana kampanye. 2. Pengeluaran dana kampanye sangat terkait dengan lemahnya institusionalisasi sistem parpol. 3. Partai politik sangat cair dan tidak berakar kuat pada masyarakat. Akibatnya tidak bisa diandalkan sebagai mesin pemilihan ataupun kampanye yang efektif. 4. Netralitas media bias dalam pemberitaan pemilu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bahrul, Edo, Ilham, dan Arif, cukup menarik ya presentasi kalian. Ada 4 di sini dan alhamdulillah sudah pas ya, sesuai 8 menitan. Walaupun yang terakhir tadi siapa namanya? Yang terakhir cuma 1 menitan, tapi nggak apa-apa karena memang udah dipenuhi sama tim teman-teman yang lain. Nah, untuk tim yang ketiga ini berarti nggak ada pertanyaan, udah cukup ya. Karena memang timernya udah mencukupi dan saya rasa cuma itu saja sih ya yang bisa saya masih berikan masukan. Kalau untuk sistem pemilu di Korea Selatan sendiri pada dasarnya hampir sama dengan sistem pemilu di negara-negara lain kebanyakan. Nah, kita lanjut dulu ya. Eh, saya cuma itu aja yang bisa saya bahas dan saya rasa untuk perkuliahan hari ini, bentar. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Untuk absensi bagi yang untuk absensi sebentar ya. Ini, nah silakan bisa dilihat di sini. Ini absensi. Pause untuk ya sebentar ya. Oke, mohon maaf tidak sedikit gangguan.
Ini silakan slide-nya ya di pause dulu. Ini adalah apa namanya untuk Google Form untuk absensi hari ini. Nanti sederhana saja, hari ini ada 3 tim yang maju. Saya nggak minta kalian untuk seperti biasa merangkum materi yang sudah saya jelaskan tadi, tapi saya minta teman-teman sekalian untuk merangkum ya, sekali lagi, materi-materi dari teman-teman tadi yang sudah diajukan. Ada 3 tim ya, Cina, India, dan Korea Selatan. Silakan kalian ini, apa namanya, rangkum. Nah, tapi untuk yang sistemnya nanti, untuk yang apa, saya bagi ya. Jadi untuk yang saya sebutkan namanya ini yang di Cina, yakni Syahdan, Sahara, Irfan Dwi Saputra, Laras Purbawati, Latifatu Khairunisa, Edo Ralf, Hilda Yuni, Reza Hirmansyah, Ilham Nurhayat, Mahayurinta, Bagas Aji, Salsabila Ulfa, Muhammad Bahrul, Rahardika, Ferry, dan LD. Itu nanti silahkan teman-teman sekalian yang saya sebutkan namanya tadi untuk apa namanya merangkum yang di Cina di Google Form. Terus kemudian untuk yang Siti Kuzaimah, Novi Setiani, M. Rifki, Mei Itki, Adnan Dwi, Fitriana, Risna, Nurma Yunita, Christian, Arif, Dimas, Pradikta, Sinta Sabilatu, Muhammad Tegar, dan Delvi. Itu nanti untuk yang India. Ya. Terus untuk Silvi, Dwi, Gunawan, Isat, Jeffrey, Fikri Dani, Muhammad Sigit, Rahayu Stiana, Kusno Widodo, Ragil Rosita, Anindya, Aditya, Yemima, Nia Yunita, dan Dewi Wulansari. Silahkan untuk merangkum yang tim ketiga tadi. Ya, nanti silahkan dirangkum semuanya di Google Form yang sudah saya share tadi. Silahkan bisa di pause juga video ini kalau misalnya nanti ada yang miss tadi ya. Waktunya juga sama sampai jam 12 siang. Ingat, jadi bagi tim 1 dan tim 2 yang maju hari ini, silahkan kalian jawab pertanyaan saya di grup WA. Terus untuk absensi hari ini, silahkan kalian isi Google Form tadi, yang juga sama. Batas waktunya adalah sampai jam 12 malam. 12 siang ya. Kira-kira seperti itu aja untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.